mainkanlah. Dia tadi imam, aduh itu kakang main gitu. Selalu dia komat, apa lagi saya tengok-tengok lah. Ya Allah. Maka yang berhak adalah yang imam menyuruh, karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi manakala bersedia menjadi imam, Bilal qomat, kata Nabi. Atau ketika Nabi sudah maju ke depan, qomat. Nah ini, Nabi maju ke depan, qomat. Maka dua potensinya. Pertama, imam menyuruh. Yang kedua, tanpa disuruh tapi imam sudah maju ke muka. Ketika imam sudah maju ke muka, berarti isyarat imam sudah siap. Maka si Bilal qomatkan. Nah ini yang menyakitkan menjadi masalah adalah yang menyuruh bukan imam. Yang kedua, tak ada juga yang tak maju ke muka. Imam tadi mana? Ini menjadi masalah kita nih kan. Nah, itu ya. Ini adalah sunnah berjamaah yang pertama. Berdirilah ketika selesai qomat atau ketika lafaz qad qamatis shalah. Yang kedua, taswiyatus sufufi wal amru biha wa minal imami akadun. Adapun sunnah yang kedua adalah meluruskan saf dan memerintahkan untuk meluruskan saf. Dan ini memerintahkan ini dari imam. Hukumnya sunat muakkad. Jadi imam membalikkan badan dia dulu, ini luruskan saf. Tak apalah mesti bahasa Arab. Kalau misalnya ada pula bahasa Arab pula silakan. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan saf. Semoga meluruskan dan merapatkan saf agar mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, ini kalau sana kita mampu. Kalau sana tak bisa bahasa Arab, dah bahasa Indonesia saja. Nah, ini luruskan saf. Yang kosong diisi, yang kosong maju ke depan. Nah ini dalam meluruskan saf. Dalam meluruskan ini sedikit kita kritisi dalam masalah ini. Selalu juga sudah kita sampaikan itu kan. Sebenarnya riwayat itu adalah riwayat dari Nu'man bin Bashir dalam kitab Subulus Salam. Ketika Nabi mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Kata Nu'man bin Bashir, ra'aitu rajulun. Aku melihat seorang laki-laki, seorang sahabat merapatkan bahunya dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Nah ini banyak kita kritisi orang yang mengamalkan ini. Yang pertama, banyak orang mengatakan ini adalah sunnah Nabi. Yang menjadi pertanyaan orang yang mengaku itu adalah sunnah Nabi, kapan Nabi menjadi makmum? Pernah dibuat Nabi itu? Kapan dalam sejarahnya Nabi menjadi makmum? Karena Nabi tak pernah menjadi makmum, maka itu tak pernah diperbuat Nabi. Maka ini adalah sunnah sahabat. Ngerti ya? Nah ini, karena sahabat yang memperbuat secara fi'liyah. Nabi hanya menyebutkan secara qauliyah, tapi macam mana praktik secara langsung tidak diberikan petunjuk oleh Nabi, melainkan sahabat yang membuat seperti itu. Jadi perbuatan sahabat. Karena Nabi tak pernah menjadi makmum. Itu kritis yang pertama. Yang kedua kritis kita dalam masalah ini adalah kedustaan mereka dalam menerjemahkan kitab Subulus Salam. Dan saya sudah melihat bagaimana kitab yang diterjemahkan mereka, kitab Subulus Salam, berdusta. Kenapa berdusta? Teks asli dalam kitab Subulus Salam itu adalah ra'aitu rajul, aku melihat seoranglah sahabat. Tapi ketika tengok nanti buku terjemahan yang diterjemahkan oleh kelompok mereka, Nu'man bin Bashir, aku melihat seluruh sahabat. Itu salah. Kalau seandainya melihat seluruh sahabat, seharusnya adalah dia mesti jamak taksir, ra'aitu rijal. Aku melihat seluruh sahabat, bentuknya jamak. Tapi redaksi kitab tak begitu. Ra'aitu rajul, dia melihat seorang sahabat, bukan seluruh sahabat. Di sini mereka berdusta untuk menguatkan yang diamalkan mereka yang selama ini. Seakan-akan Nu'man bin Bashir melihat seluruh sahabat. Padahal redaksi Arabnya adalah Nu'man melihat hanya seorang sahabat. Berarti belum tentu seluruh sahabat membuat macam begitu. Itu kritis kita yang kedua. Yang ketiga, dalam hal ingin mengamalkan ini,
yang dituntut, yang dilihat oleh Nu'man bin Bashir diperbuat adalah sebelum salat, bukan sepanjang salat. Sebelum salatnya merapatkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Selepas dari situ tak begitu lagi, bukan sibuk di situ. Tapi kelompok-kelompok ini kita tengok, rakaat kedua begitu juga kadang mencari kaki orang. Rakaat ketiga mencari kaki orang juga. Rakaat keempat mencari kaki orang juga. Sibuk di situ dia. Padahal di sini adalah sebelum salat. Tidak kita temukan perbuatan sahabat mencari kaki orang macam itu rapatkan juga di dalam salat. Tak ada. Yang adalah perbuatannya sebelum salat. Artinya kalau saya pun berjarak di antara di dalam salat, ya sudah. Ini kadang tidak sibuk itu saja. Mencari kaki orang. Mengikat kaki orang. Ini kritis kita yang ketiga. Keempat, dalam pernyataan Nu'man melihat di situ adalah yang dia lihat Nabi Muhammad dilihat adalah seorang sahabat itu merapatkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Berarti potensi pertama untuk merapatkan itu bahu dulu, baru kaki, karena bidang bahu orang lebih lebar dari bidang kaki. Nah ini, andai kata mampu bisa kaki dirapatkan silakan, tapi kadang bidang bahu lebih besar. Maka dalam itulah para ulama kita ni standar dalam merapatkan dalam mazhab Syafi'i diajarkan dulu ulama bahu sama bahu, tak perlu mata kaki dengan mata kaki. Karena bidang bahu orang beda-beda. Asalkan sudah berjumpa saja bahu, sudahlah, tak apa mata kaki dengan mata kaki. Itu yang keempat. Yang kelima, andai kata juga ingin diamalkan mata kaki dengan mata kaki ingin berjumpa, bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki, sesuailah dengan bentuk pengamalan. Bagaimana pengamalannya? Jarak kaki yang diajarkan Nabi adalah shibrin, satu jongkal. Jarak kaki itu satu jongkal atau sebilang bahu. Sesuaikanlah dalam hal tegak lurus, merapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, kaki berjarak shibrin. Ini kadang tidak, kangkang kurang kangkang. Bukan lagi shibrin lagi, satu hasta. Malebarnya lagi ya. Dan kelompok ini akhirnya gitu tengok cacatnya di mana? Kaki mata kaki yang disibukkan orang tu bahu berjarak. Mata kaki rapat, bahu berjarak. Ini salah. Pada redaksi yang dilihat oleh Nu'man, bahunya dulu, bahu kaki. Ini tidak, kelompok ini kakinya pula disibukkan orang tu dulu, bukan bahu. Kangkang yang macam begini, macam kangkang apa tengok. Itu yang ke lima. Yang keenam, kritis kita dalam masalah ini adalah kalau seandainya ingin betul mengamalkan hadis ini, ya amalkanlah dengan sesama paham. Jangan sama orang awam. Jangan paksa orang awam untuk mengamalkan yang itu bukan hal yang wajib karena orang awam tak paham. Karena akan nanti munculnya polemik di balik itu. Nah ini menimbulkan polemik. Karena ini bukan masalah syarat, bukan masalah rukun, bukan masalah wajib. Ini perkara sunnah. Sunnahnya pun bukan di dalam salat, dia di luar salat. Jangan paksa orang mengerjakan yang bukan masalah rukun. Apalagi itu adalah sama orang awam, kan itu kan? Nah ini, tetap juga dikekehnya kaki orang, dipijaknya kaki orang dan sebagainya. Wah ini menjauh, dia mendekat. Wah itu menjauh, dia mendekat. Menjauh itu mendekat juga. Tak, dipijaknya lah. Pijakannya lah pula datang namanya punya wak apa katanya lah pula bakal lain jadinya. Kenapa kau macam begitu salat kau? Sunnah Nabi ni wak. Sunnah tu kan datanglah orang awam pula, mana tahu itu. Diamalkan sama orang yang paham. Sesama paham kerjakan. Kalau orang tak paham jangan paksa. Akhirnya apa? Yang tadinya adalah tujuan salat untuk beribadah jadi bakal lain jadinya. Untuk beribadah kedamaian batin menjadi bakalai jadinya. Ini menjadi masalah kita kelompok tetangga seperti ini. Nah ini lalu yang ketujuh kritis kita adalah bila betul-betul ingin mengamalkan, bagaimanapun kondisi kaki satu dengan yang lainnya harus sukarela dalam masalah ini. Misal siapa di antara kaki yang agak terpijak, ikhlaslah. Karena cemana pun dirapatkan mata kaki dengan mata kaki, pasti ada satu di antara kaki itu yang agak terpijak sedikit, pasti. Kalau ingin betul mengamalkan, siapapun kakinya yang agak terpijak sedikit, ya ikhlas dalam hal itu, dengan berpotensi ingin mengamalkan sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi kadang nyatanya kita tengok kelompok orang seperti ini egoisnya minta ampun. Karena saya mengalaminya hampir 2-3 kali macam begini.
pertama solat Jumat, yang kedua solat Zuhur di Masjid Bakri begitu. Saya tengok dirapatkannya mata kaki dengan mata kaki. Udahlah, kita tahu dalilnya, tidak tahu hujahnya. Ya sudah, dirapatkan. Posisi kaki saya di situ, ketika dirapatkan, jangan namanya mata kaki dengan mata kaki, kan betul-betul rapat itu kan. Pasti ada satu kaki yang agak di bawah. Kaki saya posisi yang di bawah itu. Udahlah, kita nak mengamalkan sunnah pula, apalagi masalah itu. Pijaknya pijaklah, karena amalkan sunnah. Tapi manakala rakaat kedua, dia duluan naik, saya belakangan, lalu saya merapatkan kaki saya ke kaki dia, kan itu kan, maka posisi kaki dia agak ke bawah, di bawah kaki saya. Apa yang dia buat? Dinaikkannya kakinya, dipijaknya kaki awak. Mengamalkan sunnah namanya ini. Anda mengajak betujah nih orang macam begini. Diangkatnya kakinya, dipijaknya kaki balik. Berarti anak monang sendiri, anak memijak kaki orang tahu dia. Kakinya tu anak dipijak, kaki orang nak dipijaknya. Ini bukan mengamalkan sunnah, anak mengajak betujah. Ya. Ikut-ikutan. Inilah yang harus kita kritis. Maka saya sudah mengumpulkan kritis saya terhadap kelompok-kelompok ini dalam hal masalah ini. Ya, salah mereka, banyak salah dalam hal mengamalkan hadis tersebut. Apalagi kedua, sesuai dengan kedustaan orang itu dalam menerjemahkan kitab Subulus Salam. Padahal yang dilihat Nu'man bin Bashir seorang sahabat